Terima kasih kepada semua yang telah klik video ini. Video ini menceritakan tentang pengalaman misteri yang saya alami. Cerita ini berkisah pada pertengahan tahun 2018 lalu. Pada saat saya masih bekerja di sebuah jasa pengiriman barang. Kala itu saya sangat senang sekali. Senang dengan pekerjaan saya karena baru pertama lulus SMA, saya langsung mendapatkan suatu pekerjaan. Ya, tentu saya sangat senang sekali. Dan seperti inilah kisahnya. Pada waktu itu seperti biasa, saya bekerja mulai pagi, jam 8 pagi. Saya mulai mencari jatah mengantar barang. Dan hari itu saya mulai berangkat menuju alamat dari tiap barang pesanan. Tidak ada yang aneh kala itu. Dari 100 jenis paket yang menjadi jatah untuk saya kirim, dengan cepat saya kirim tanpa ada kendala apapun. Dari rumah ke rumah yang menjadi tujuan alamat paket, semuanya lancar-lancar saja. Selain sudah hafal dengan daerah situ, semua daerah tujuan sudah berada di map. Ya, bukan hal sulit bagi saya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Semua barang sudah sampai tujuan dengan selamat. Pada akhirnya saya memutuskan kembali ke kantor dan beristirahat sejenak. Sesampainya di kantor, langsung saja saya pergi ke Pujasera. Es teh 1, kopi 1, dan 1 piring pecel. Oke, kata bapak penunggu Pujasera. Es teh untuk kesegaran, karena sepanjang siang sudah kepanasan, jadi perlulah yang segar-segar. Dan kopi untuk menemani santai sambil udut. Pecel untuk mengganjal perut yang lapar. Tak lama saat saya sedang menyantap pecel, datang seorang perempuan menemuiku. Sebut saja dia Caca, bukan nama sebenarnya. Dia adalah salah satu admin di kantor kami. Dia datang menemuiku untuk menawarkan sebuah lemburan. Mas, sudah habis paketnya, kok sudah sampai sini? Kata Caca. Sudah, Mbak. Mas mau lemburan? Iya. Ini ada 25 paket lagi. Saya sayang kalau mengirimnya harus besok. Mas mau mengantar sekarang sekalian? Tanpa pikir panjang, karena Caca yang menawari, aku langsung jawab, oke Mbak. Sebentar ya, saya makan, ngopi, dan ngeteh dulu. Iya Mas, dengan lembutnya dia menjawab seperti itu. Jam menunjukkan pukul 3:30 sore. Saya menemui Caca dan meminta lemburan yang ditawarkan. Seperti biasanya, saya diberikan rute dan barangnya. Saya cek rute satu persatu. Tapi ada satu rute yang sepertinya berbeda. Saya tidak pernah datang ke sana. Saya memutuskan untuk bertanya kepada Caca. Ca, ini daerah mana ya? Lah, Mas,
Saya juga nggak tahu. Saya kan admin. Jarang saya Mas jalan-jalan. Coba tanya ke Mas Bambang. Bukan nama sebenarnya. Mas Bambang itu adalah kurir veteran di tempat kami. Kebetulan Mas Bambang lewat. Mas Bambang, ya ada apa? Baru selesai ngirim. Ya ini baru selesai. Mas tanya dong, alamat ini di mana ya? Sepertinya saya pernah ke daerah itu. Kalau gak salah itu daerah P. Saya sebut inisialnya saja. Daerah P itu ke barat terus Mas. Coba lihat di map, barangkali sudah terdaftar. Karena dulu waktu saya ke sana belum terdaftar di map Mas. Nah, coba sini Mas. Ini kan map. Dari sini ini kan daerah B. Nah Masnya ke barat saja sampai kalau tidak salah menemukan pertigaan. Nah pertigaan itu Mas belok kanan. Ya belok kanan Mas. Lebih pasnya nanti Mas tanya di daerah sana, banyak kok warga di sana. Oke Mas, terima kasih infonya. Tak ada rasa curiga, saya pun berangkat mengantar barang-barang tersebut. Satu persatu barang sudah saya kirim. Cepat, tidak membutuhkan waktu dari 2 jam. Hampir 20 paket sampai ke pemiliknya atau ke pemesannya dengan selamat. Jam menunjukkan 5.30 sore menjelang maghrib. Saya memutuskan untuk beristirahat sebentar di sebuah masjid sambil menunggu sholat maghrib. Masjid tersebut berada di desa P. Desa yang dilalui kalau menuju tempat tersebut. Setelah sholat, saya bertanya ke salah satu jamaah di sana. Pak, mau tanya, desa D ini di mana ya Pak ya? Lah, Mas, kesana mau ngapain? Tanya bapaknya. Ngirim paket Pak, jawabku. Saya seorang kurir. Lah ini motor sama keranjang saya. Kebetulan saja ini desa terakhir pengiriman saya hari ini. Walah mas, kok ya sudah jam segini mau ke desa itu? Jam segini desa itu sudah sepi loh mas. Tak ada siapa-siapa yang lalu lalang. Mending masnya besok saja ke sini. Ya kenapa pak? Sudahlah, mending besok saja. Nanggung pak, soalnya lemburan. Nanti biar dapat bonus saya pak. Ya sudah, itu ada pertigaan belok kanan. Lurus saja mas, sampai nemu perkampungan. Nah, kampung itu hanya ada beberapa rumah saja. Kamu lurus saja sampai nemu kampung lagi. Di situ desa D itu berada. Pak, tanya lagi boleh? Apa mas? Pak tahu nama ini? Saya menanyakan penerima barang tersebut. Ya gak tahu lah mas. Dilihat dari namanya dia masih muda. Dan saya hampir kepala 6 loh mas. Ya mungkin gak kenal. Ya sudah pak, makasih banyak. Saya mau berangkat dulu. Mas, yakin beneran mau ke sana? Tanya bapak itu dengan tegasnya. Iya pak, nanggung soalnya. Ya sudah, hati-hati. Saya pun tak ada rasa ragu dan berangkat menuju alamat tersebut. Benar sekali, jalannya sepi, gelap, tak ada seorang pun lewat. Angin juga kencang, padahal tadi biasa-biasa saja. Saya tak berani memacu motor terlalu kencang karena jalan aspal sudah mulai rusak. Setiap detik aku hanya bisa berdoa, Tuhan,
tolong sertai hamba-Mu ini Tuhan. Tak lama kemudian saya sampai pada kampung terakhir. Betapa lega saya, sudah ada kampung. Jadi agak bisa bernafas dengan tenang. Tapi aneh kampung itu. Kampung itu hanya beberapa rumah saja, benar yang dikatakan Bapak tadi. Dan sepi, gak ada siapapun yang keluar dari rumah tersebut. Nongkrong, ngopi, gak ada. Menjaga pos kampling, gak ada. Kegiatan bermasyarakat, hibah di tetangga, emak-emak, gak ada. Semuanya rapet itu pintunya. Saya terus saja sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak. Pas hampir melewati rumah terakhir, saya merasa ada yang melihat dari rumah tersebut. Ada seorang anak kecil membawa boneka duduk di bangku depan rumah. Dia hanya duduk dan melihat ke arahku. Saya belum berpikir apa-apa. Waktu itu hanya anak kecil. Tetapi setelah saya melewati rumah itu, kembali saya menemui jalan yang gelap, jalan yang sulit dilalui. Dan pada waktu itu saya baru berpikir tentang bocah itu atau anak itu. Di kampung itu kan sepi, kenapa bocah itu sendirian di depan rumah? Sedangkan kemana orang tuanya? Kenapa tidak berada di rumah saja? Apa tidak takut kenapa-napa sama anaknya? Bagi saya itu ya sudahlah, biarkan saja, wong saya sudah lewat. Tidak lama dari sana saya sampai di kampung D tersebut. Kampung D, saya sebut inisialnya saja. Benar sekali, seperti yang dikatakan Bapak tadi lagi, kampung ini lebih sepi. Lampu pun hanya 5 watt kalau tidak salah. Dan perkampungannya itu seperti lebih 50 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ya, seperti itulah. Meskipun saya tidak hidup di masa 50 tahun yang lalu, kira-kira seperti itulah. Rumahnya belum banyak tembok. Ya, seperti itulah. Saya mencari alamat ini di mana. Tiap rumah di sana tidak ada nomornya. Jadi saya bingung. Terus mau bertanya juga sama siapa, saya juga tidak tahu. Saya hanya berputar-putar di kampung tersebut dan saya akhirnya menemukan penghujung jalan tersebut buntu. Jalan tersebut benar-benar buntu. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali dan saya beristirahat lagi di pos kampling. Pos kampling itu berada di sudut jalan kampung itu. Saya berhenti di sana, menunggu sebentar. Tapi anehnya angin-angin itu kembali bertiup sangat kencang. Saya hanya bingung harus kemana lagi nih, tanya ke siapa, dan akhirnya saya memutuskan untuk bertanya dan mengetok salah satu rumah tersebut di daerah tersebut. Mungkin jaraknya 100 meter dari pos kampling itu. Saya berjalan, tok 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 tok. Pak, Bu, Pak. Tidak ada respon dari pemilik rumah. Terus gimana ini? Dan tiba-tiba hujan datang disertai angin dan petir.
bagaimana tidak terkejutnya saya. Tadinya biasa-biasa saja, angin hanya bertiup kencang tapi ya normal-normal saja. Ini kok tambah keras. Gimana ini? Saya memutuskan untuk kembali ke pos tersebut. Kenapa saya tidak berteduh di rumah tersebut? Di rumah tersebut tidak memiliki teras, jadi pintu langsung masuk itu atapnya tidak ada tempat untuk berteduh. Jadi apabila hujan ya pasti basah lah. Kalian bisa membayangkan bagaimana situasinya. Saya memutuskan untuk kembali ke pos kamling. Saya berteduh di sana dan saya agak terkaget. Di belakang pos kamling seperti ada suara orang sedang mengetok-ngetok bambu, karena di belakang pos kamling itu banyak tumbuhan bambu. Tok tok torok tok tok tok. Orang ini malam-malam kok mau memotong bambu, apa nggak salah? Saya memutuskan untuk melihat. Tidak ada siapa saja, hanya bambu bertemu bambu saling bertabrakan. Akhirnya seperti memunculkan suara orang yang ingin memotong bambu tersebut. Semakin lama perasaan saya tidak enak. Saya memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan saya. Saya mengendarai motor saya, nekat saya tidak bawa jas hujan. Karena kenapa? Karena ini masih musim kemarau. Biasanya musim kemarau tidak ada hujan. Tiba-tiba ini saja kok hujan. Saya memutuskan untuk nekat membawa motor saya pergi. Tidak lama saya menemukan pos itu lagi. Loh, saya kok sampai sini lagi? Padahal tadi sudah melewati loh. Terus saya positive thinking, oh mungkin saya lapar. Saya terus saja. Lah, udah 2 kali saya terus kembalinya kok di pos satpam, pos kamling ini. Saya melanjutkan perjalanan lagi. Loh, kok sampai sini lagi? Wah, ini gak beres ini. Saya di sini sangat takut. Saya akhirnya hanya duduk di pos itu berteduh dan rasa ngantuk, capek membawaku hingga terlelap. Gak sadar, tiba-tiba ngantuk saja, terlelap. Pada saat tidur, belum nyenyak tidur, entah itu mimpi atau dibangunkan, tiba-tiba saya melihat anak kecil anak kecil sedang bermain berempat, kalau tidak salah ya berempat. Mereka bermain di suatu lapangan. Tidak tahu itu lapangannya di mana, saya belum menemui. Kemudian salah satu anak mau menghampiriku dan dia berkata, "Mas, kesini mas, ayo main sama kita." Saya hanya menjawab, "Sudah, main saja." "Ayo mas, gak apa-apa kok, kami lo gak jahat." Anak kecil kok bilang begitu. "Sudah mas, nanti dicari mbahnya, gak apa-apa sini, gak apa-apa kok, mbahnya nanti biar kenyang." Loh, mbahnya biar kenyang, dan nanti saya dimakan? Kok bisa? Gak. Terus tiba-tiba bocah kecil itu mendekatiku. Saya sedikit ingat bocah ini. Bocah ini kan yang saya temui di kampung terakhir itu sebelum masuk desa sini. Loh, kok sampai dia juga membawa boneka itu kan? Loh, di situ saya ingin lari saja, tapi tidak bisa. Saya hanya terpaku, hanya bisa melek. Kedep pun tidak bisa, hanya melek. "Percuma loh mas, ini bukan ragamu lagi." Loh, maksudnya? "Ya nggak apa-apa, tenang, masnya di sini saja." Saya tidak begitu memahami apa yang dikatakan anak itu. Yang jelas anak itu ingin sekali saya berada di sana.
Dan tiba-tiba anak itu mendekatiku dengan cepat. Srek. Tiba-tiba sudah di depan mukaku dan tangannya mencoba untuk memegang wajahku. Hampir saya hanya teriak juga bisa. Saya bisa teriak, tapi entah kenapa tidak ada orang satupun yang bisa mendengarku. Tolong, tolong, tolong. Tiba-tiba anak itu melihat ke belakang saya. Entah apa yang ia lihat, saya tidak tahu, dan dia bersama teman-temannya kabur. Kemudian saya di situ tersadar. Duh, saya di mana? Duh, kok sudah pagi? Kok sudah pagi? Saya plonga-plongo. Kok banyak orang di sini? Pak, Bu, kenapa saya? Saya di mana? Saya melihat banyak warga yang sudah menggerumuni saya. Terus salah satu warga bicara, "Walah Mas, sampean wis selamat. Walah Mas, sampean sudah selamat, tenang, sampean di sini saja." Hah? Terus semua warga mulai membubarkan, dan saya di sana hanya bersama ibu-ibu. Saya bertanya ke ibu itu, "Bu, saya tadi kenapa? Mas kesirep. Sirep gimana? Mas kesirep, sudah senang. Masnya sekarang sudah selamat, jadi gak usah panik lagi." Itu ya Bu? Iya Mas, tenang saja. Mas tahu ini di mana? Coba Mas lihat jalan, ingat apa enggak jalan ini? Kata ibu itu. Ya Bu, coba. Betapa kagetnya saya. Bu, ini kan desa terakhir saya kalau ingin menuju ke desa D. Iya Mas, betul. Loh, ini kan juga rumah terakhir. Bu, saya di sini kemarin lihat anak kecil loh Bu. Sudah, tenang saja. Loh, bocah itu siapa Bu? Sudah, tenang saja. Ibu itu hanya menenangkan saya. Sudah Mas, sudah sadar. Sebaiknya Mas segera pulang. Gak usah kesini lagi ya Mas. Tapi saya harus mengirim barang Bu. Barang saya berada di dalam box itu. Itu adalah pesanan. Nanti kalau tidak sampai ke orangnya, saya akan dimarahi oleh bos saya. Gak apa-apa. Mending Mas istirahat saja di rumah pulang. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali. Dan tidak lama dari sana saya melihat seorang bapak-bapak. "Pak, oh ternyata bapak itu adalah bapak yang saya temui kemarin di masjid." Langsung saya bertanya kepada bapak itu, "Pak, saya kembali Pak." "Loh, Masnya ngirim paket lagi?" "Enggak Pak, saya baru pulang Pak," kata saya. "Jadi semalaman Masnya tidur di desa itu?" "Enggak Pak," kata ibu-ibu, "saya kesirep loh, tenang kan." Apa saya bilang, "Makanya Mas, kemarin itu Masnya pulang saja, banyak kejadian aneh di desa itu." "Loh, Bapak kemarin gak cerita, saya jadi bablas no Pak." "Jadi gini, Mas mau saya ceritain apa enggak?" "Boleh Pak, ayo ikut saya ngopi dulu bentar." "Mas, kemarin itu ada bocah hanyut di sungai di daerah itu. Terus ditemukan di desa D itu Mas. Ketemu di sungai belakang pos, kalau nggak salah Mas ya, di belakang pos. Nah selama itu desa itu menjadi sepi karena teror dari bocah tersebut. Bocah itu jalan-jalan di desa itu dan mengetuk-ngetuk tiap pintu rumah. Masnya kemarin ngetuk pintu apa enggak?" Ya gimana? Nggak tahu Pak, saya katanya ibu-ibu kemarin kesirep Pak." "Oh, rumah itu berada di kampung terakhir sebelum menuju desa itu." Lah, oh jadi ya udahlah.
Baiklah Pak, saya mau pulang saja Pak. Ya wes Mas, hati-hati. Kemudian bapak itu iseng menanyakan tentang paket saya. Mas, sama ini sebenarnya mau ngirim paket apa toh Mas? Ya nggak tahu Pak, belum saya buka Pak. Kan nggak boleh, privasi. Coba cek di laba-laba juga paling bisa. Kemudian saya memutuskan untuk mengambil kotak paket tersebut. Dan betapa terkejutnya saya setelah melihat box yang di dalam hanya ada kosong. Benar sekali kosong, tidak ada satu paket pun yang berada di sana. Terus saya kembali menemui bapaknya, Pak, paketnya kok hilang Pak? Lah, iya toh Mas, sampean iki Mas. Sampean kok lagi seneni bos sampean gini ya. Maksud dari bapak, Mas, nanti kalau Mas dimarahi sama bosnya gimana? Ya gak tahu Pak. Ya udah, saya memutuskan untuk kembali ke kantor. Pak, saya pamit dulu mau ke kantor. Saya ingin laporan barangnya sudah sampai semua. Jadi tidak ada barang yang tidak sampai. Apabila barang tersebut ada pemiliknya, pasti ada orang yang komplain datang ke kantor. Dan saya tunggu sampai seminggu, 2 minggu, 1 bulan, tidak ada yang komplain. Berarti barang itu sudah sampai dengan pemiliknya dengan aman. Ya, kapan pemiliknya mengambil? Saya cukup diam hingga beberapa tahun baru menceritakan cerita ini kepada teman saya satu kantor. Dan betapa terkejutnya teman saya juga merasakan atau mengalami hal yang sama. Mungkin kejadian teman saya lebih dulu daripada saya. Oke, sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengar cerita ini dari awal hingga akhir. Selamat sampai tujuan.